Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Slebel ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang bertemakan permainan dua dimensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davitria dengan NPM 07. Nama saya Diva Cayakim dengan NPM 37. Dan saya Ernanda Zaki Aditya dengan NPM 114. Nama saya Kipar Januar Afila dengan NPM 51. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang pertama di sini di sebelah kiri di hierarki bagian kiri ada yang namanya grid. Nah, jadi fungsi si grid ini untuk menambahkan objek groundnya dan waternya. Nah, cara saya menambahkannya, saya tidak menambahkan satu-satu dari objeknya, tetapi saya menggunakan tile map, yang mana ini untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pengerjaannya. Ini seperti pada contoh tile petal. Nah, jadi objek-objeknya saya pindahkan ke bagian sini. Jadi jika ingin membuat, tinggal digeser-geser saja. Tinggal diklik, jadi tinggal dimasukin ke sini. Seperti itu. Itu untuk bagian gridnya. Nah, di bagian grid di sebelah kanannya, di sini ada tile map, terus kemudian ada tile map renderer, terus order inlayernya 0 ya, biar di set menjadi normal. Dan kemudian di sini ada box collider. Box collider ini fungsinya untuk dia tuh is triggernya dinyalain untuk kayak nge-trigger si karakternya biar nggak jatuh. Nah, terus di sini ada yang namanya di water itu ada yang namanya script. Kita masukin water kill zone ini yang fungsinya buat kalau si karakternya jatuh ke air dia bakal nge-trigger kalau si karakternya game over. Yang di groundnya itu sama seperti di water, ada tile map renderer, ada tile map collider dua dimensi, kemudian ada rigid body yang pilih bodinya yang statik, kemudian ada composite collider dua dimensi. Baik, jadi untuk saya ingin menjelaskan environment. Eh, di environment ini fungsinya untuk menambahkan objek-objek seperti rumput, batu, pohon, dan lain-lain. Jadi di sini ada file-file. Salah satunya adalah rumput. Rumput ini baik, jadi untuk di inspektornya ada transform dan split render. Jadi di split rendernya ini di setting untuk min 3 karena untuk di depannya. Oke, selanjutnya di sini ada soal. Di sini ada soal satu, soal 2, soal 3, soal 4, jadi dan soal 5. Jadi soal ini tuh dia untuk ini apa? Soal-soal yang di sini nih. Jadi kalau misalkan soalnya nggak bisa dijawab dia nggak bisa jalan lagi. Dan terakhirnya juga ada finish. Jadi salah satunya nih soal satu di inspektornya itu ada box collider. Box collidernya itu is triggernya di checklist. Lalu ada soal trigger scriptnya. Nah di sini dimasukin panel soal yang ini nih di kanvas. Terus ada teks soalnya. Lalu ada button A, button B. Lalu di sini ada daftar soalnya 18 ditambah 28. Dan soal 2 juga sama seperti itu, beda di soal-soalnya saja. Lalu terakhir yang ada di finish di inspektornya itu ada finish trigger. Di sini dimasukin finish panel. Lalu ada box collider. Box collidernya ini yang triggernya itu di checklist. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang player. Nah, jadi di dalam player ini terdapat main kamera. Nah, main kamera ini berfungsi untuk mengikuti animasi yang ada di sini. Lalu di dalam sini tuh terdapat transform, spread render, terus ada box collider, lalu ada rigid body yang dimana untuk mengatur body si animasi dinosaurusnya. Lalu sini ada player script, terus ada animator. Lalu di sini terdapat audio source yang dimana terdapat sound effect. Oke, berikutnya di sini ada kanvas.
di mana kanvas ini di dalamnya ada finish UI manager, game over panel soal, game over panel soal, terus ada start panel, lalu finish panel. Nah, game over soal panel ini fungsinya itu untuk kalau misal si karakternya nggak bisa jawab soal, dia akan game over dan ke restart ke awal. Lalu kalau game over panel ini fungsinya itu untuk kalau misal karakter ini jatuh ke air, dia juga akan ke restart ke awal. Nah, panel soal ini dia itu untuk si soal-soal ini, soal-soal 1, 2, 3 yang tadi ada di soal ini. Lalu di sini ada start panel. Nah, start panel ini untuk di startnya ini. Jadi untuk memulaikan gamenya harus klik start ini baru dia baru mulai. Nah, lalu skor teksnya ini dia untuk skor di sini. Skornya ini untuk di sini apabila playernya itu bisa menjawab soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke game manager. Nah, sebenarnya game manager ini adalah folder untuk menyimpan script-script yang mana fungsinya itu buat semisalkan kita mau masukin animasi ke player. Nah, jadi eh oh enggak, misalkan kita mau bikin script buat game over panel. Nah, jadi si scriptnya kita buat, nah si scriptnya kita masukin ke game manager. Nah, jadi di sini bakalan ada game over panelnya. Nah, di sini kita masukin playernya, terus sama music manajernya buat game over. Jadi game manager itu bisa dibilang jadi wadah buat script-script dari si game over sama start panelnya sama game over soalnya yang tadi udah dijelasin. Baik, selanjutnya ada Music Manager. Di dalam Music Manager ada file intro search, BGM search. Untuk intro search, di inspektornya ada transform dan audio search. Yang BGM search ada inspektornya ada transform dan audio search. Jadi Music Manager ini untuk menampilkan suara, salah satunya ada background, ada suara dari lompatan, ada ucapan selamat datang juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan skor manager yang di mana skor ini manager ini berfungsi untuk mengumpulkan nih dari telah kita menjawab soal 1. Nah, untuk soal 1 kita mendapatkan 20 skor, lalu soal 2 mendapat 20 skor. Jadi setiap soal-soal mendapatkan 20 skor. Jadi totalnya ada 100 skor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari codingannya. Yang di sini ada codingan pertama finish trigger. Nah, finish trigger ini codingan si finish trigger ini fungsinya dia untuk men-trigger papan finish. Jadi, kalau si karakternya nyentuh si papan finish, dia si papannya bakal ke-trigger nih. Si papan ini bakal ke-trigger sama si karakternya. Nah, terus ada finish UI manager. Nah, finish UI manager itu fungsinya buat nampilin yang UI yang bakal keluar setelah karakter menyentuh finish. Seperti pada contoh nih. Nah, akan menampilkan ini. Jadi si finish UI manager itu fungsinya buat nampilin si UI-nya, buat si setelah finish. Kemudian game over manager ini fungsinya untuk membuat yang game kalau si karakternya untuk membuat si apa game over tadi. Jadi, nah ini di game over panel ini scriptnya buat kayak buat nambahin tombol restart, fungsinya tombol restart. Kemudian kayak playernya mulai dari awal lagi. Nah, ini sama aja kayak game over manager, dia bedanya dia buat yang kalau dia salah jawab soal. Kemudian ini yang musik manager ini buat ngatur kayak si intronya itu dimulai dari kapan, terus musik backgroundnya dimulai setelah intro gitu. Nah, si player CS ini fungsinya untuk mengatur animasi dia dan loncatan tinggi loncatan dia, terus sama speednya si manager, si player, sorry. Kemudian di sini ada score manager untuk ngatur si skor-skor yang kita dapat tadi. Kemudian di sini ada soal trigger. Soal trigger itu fungsinya sama kayak finish trigger buat nge-trigger si papannya kalau misalkan karakter nyentuh si papannya. Nah, di sini ada
codingan start game. Codingan start game ini fungsinya buat yang di awal tadi. Yang mana start? Start. Nah, buat yang ini. Codingan untuk memulai. Jadi fungsinya itu ada kayak kayak ini kan bisa diklik buttonnya kalau si intronya udah selesai. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada codingan water kill zone. Jadi water kill zone ini kayak nandain si air itu kalau misalkan karakternya itu air, karakter bakalan mati. Tuh. Ya. Berikut mas, Oke, berikut kita masuk ke pendemoannya. Nah, berikut ini adalah pendemonya. Pertama kita run dulu di sini. Selamat datang Di game kami dari kelompok Ini Slebel, intronya, yang intro beranggotakan memulai gamenya. Aida, Jadi kalau intro Hernanda startnya Zaki, itu nggak bisa Ivar diklik Januar, dan playernya Diva juga nggak bisa Cahya. digerakkan. Enjoy the game. Nah, kalau misalnya udah enjoy the game, startnya bisa diklik, jalan, dan saat motion ini ada suaranya. Kita contohkan dulu saat si karakternya ini menyembur ke air. Dia akan game over, lalu kita akan restart. Nah, ini ada panel salah satu. Nah, salah satu ini 18 tambah 28. Banyak itu 14. Lalu skor bertambah jadi 20. Lalu kita nya. Nah, ini 5 kali 5. Kalau kan ada 5. Kalau misalnya jadi 10, dia jawabannya salah. Jadi harus besar. Ya, kembali lagi, skor kembali jadi 0 lagi. Dia jawabnya benar. Ya. Nah, karena sekarang ini. Nah, ini. Jadi skor kita 100 karena tadi kita menjawab seluruh pertanyaannya. Selamat datang di game Nah, kami tadi dari kan kelompok Slebel, finish. Sekarang yang kita beranggotakan kan 100 nih. Saat kita Aida, start lagi. Hernanda Zaki, Coba, Ivar Januar, tanya belum selesai. Diva Cahya. Enjoy the game. Nah, saat kita start lagi, maka skor kita kembali menjadi 0. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.